Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saya Cynthia Rompas. Saudara, berbuka puasa dengan menu khas Sulawesi bisa jadi pilihan untuk membuat Ramadan Anda menjadi lebih spesial. Di Makassar, Sulawesi Selatan, konro bakar alias konro barbecue bisa jadi salah satu pilihan menu saat berbuka puasa. Konro bakar, salah satu kudapan khas Makassar yang selalu diburu saat bulan Ramadan. Sajian khas ini berbahan dasar iga sapi dengan balutan bumbu sejumlah rempah untuk menimbulkan rasa yang gurih. Usai dibaluti bumbu, iga sapi ini pun langsung dibakar. Selain nasi, untuk menyantap konro bakar ini bisa juga dengan kentang goreng atau kentang tumbuk dan tentunya dengan sambal. Untuk main course-nya itu ada iga bakar atau konro bakar. Namun yang konro bakar ini kita sajikan dengan kentang tumbuk atau mashed potato dan sayuran komplit. Benar-benar cocok untuk buka puasa karena selain dia membangkitkan selera makan pada saat kita berbuka atau kita pun mau sahur, itu kepancing untuk konsum lebih banyak lagi. Menyantap konro bakar saat berbuka puasa memberikan sensasi tersendiri. Salah satu penikmat konro bakar bilang, selain memanjakan lidah, menyantap konro bakar bisa mengembalikan energi usai berpuasa. Menurut saya ini tadi enak banget sih, karena kebetulan saya juga penyuka daging. Jadi ini cocok banget sih di lidah saya, apalagi ini ada mashed potato-nya yang gurih manis di lidah saya juga. Selain murah, ini juga porsinya sangat banyak sih, jadi bisa lah untuk sharing sama teman-teman. Dengan cita rasa yang kaya dan aroma yang menggoda, konro bakar ini bisa jadi pilihan sempurna untuk berbuka puasa. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, berbuka puasa dengan menu khas daerah bisa jadi pilihan untuk membuat Ramadan menjadi lebih spesial. Di antaranya di kawasan Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada sate Padang legendaris yang jadi buruan pecinta kuliner untuk berbuka puasa. Kedai yang berada di kawasan Pasar Santa, Kebayoran Baru ini menjadi spot tersendiri bagi pecinta kuliner, khususnya sate Padang. Berbahan dasar daging sapi dengan bumbu khas Minang, menjadi sate Padang Ajo Ramon ini jadi menu favorit untuk berbuka puasa. Jelang berbuka puasa, kedai Ajo Ramon selalu dipadati pembeli, baik untuk disantap di lokasi maupun untuk dibawa pulang. Dan saudara, kita menuju kawasan Pasar Santa, Jakarta Selatan, serta Bandung, Jawa Barat untuk mengetahui apa yang menjadi menu favorit di sana saat berbuka puasa. Sudah ada Triksi Valencia di kawasan Pasar Santa, Jakarta Selatan, dan Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Kita sapa Triksi terlebih dahulu. Triksi, makanan apa sih yang menjadi favorit dan juga legendaris di sana, Triksi? Cynthia, tadi nampaknya sudah di-spill sedikit ya, kalau minggu lalu saya sempat ke Aceh makan makanan mie Aceh. Nah, sekarang saya mau ajak ke Sumatera Barat karena kita akan makan sate Padang. Nah, udah kelihatan ya bagaimana bumbu kentalnya yang membalut daging yang empuk berserta tentu saja ketupat biar makin kenyang. Nah, tapi kalau misalnya kita ingat sate Padang ini ada banyak varian. Nah, varian yang kita coba ini adalah sate Padang Ajo Ramon dari masakan Pariaman. Nah, yang membedakannya adalah dari bumbunya nih, Cynthia, bumbunya itu lebih kuning dan juga kemerahan karena memang ada sambalnya ya. Jadi lebih pedas rasanya, tentu selain rempahnya yang kemudian kental dan juga hangat nih karena memang semuanya disajikan masih hangat. Terus ada bawang gorengnya tentu saja menjadi pelengkapnya. Nah, Cynthia, kenapa ini saya bilang
menjadi makanan salah satu favorit juga di kawasan ini karena selain di sini juga sudah legend buat warga Jakarta Selatan ya kan ditunjukkan nih oleh juru kamera Kompas TV James bagaimana ramainya di tempat ini sudah dari tadi sekitar pukul 5 sore ya sudah banyak yang ngantri di sini dan juga ingin menyantap sate Padang. Nah, saya akan ajak ngobrol langsung sama pelanggan di sini katanya udah 3 kali bahkan buka bersama selalu di sini lagi. Nah, saya akan ngobrol sama bapak-bapak yang ada di sini ya. Halo, selamat sore Pak. Nah, yang deket aja nih yang di sini ya. Halo Pak, boleh ceritain kenapa Bapak sama teman-temannya nih sering banget ke sini nih? Pertama, ini kita tujuannya sebenarnya bukber ya malam ini ya. Jadi pertimbangannya adalah tempatnya yang lebih dekat daripada teman-teman semua. Jadi seolah-olah di tengahnya lah. Jadi kita semua rata-rata sama lah jaraknya gitu. Itu ditentuin udah gitu kan. Teman-teman juga pada suka ya sate Padang ya. Ajo Ramun ya udah paling pasti enak lah. Boleh ceritain sedikit, ini kan kayak makanannya udah mau habis tuh ya, kayak cepet banget nih karena satu lapar, kedua enak ya. Boleh ceritain rasanya apa sih dari sate Padang Ajo Ramun? Kebetulan aku pakai yang sate campur ya, itu ada lidah, ada segala macam lah, pokoknya enak banget. Jadi di semua sate Padang yang pernah aku cobain itu paling enak di sini memang. Karena ini pilihan tempat kita. Dari dagingnya sama bumbunya gimana tuh? Bumbunya gurih, dagingnya empuk. Kalau aku sih selalu dicampur pakai apa? Kalau nggak kerupuk kulit pakai yang keripik singkong itu ya. Itu lebih mantep deh pokoknya. Kalau nggak pakai itu kayaknya kurang gitu. Kira-kira porsinya ini cukup gak sih atau kayaknya akan nambah lagi? Kalau aku sih cukup ya. Ini udah lumayan kenyang karena puasa kali sedikit aja udah kenyang. Cukup. Udah aku cukup. Kalau boleh tahu selain kalau Pak Dikno ini kan campur ya tadi dagingnya ya. Kalau teman-temannya itu apa nih yang menjadi favorit masing-masing? Ini ada 9 orang tadi aku karena yang ngecek menunya 8 orang campur, 1 orang lidah. Oh iya. Dari yang lidah siapa ya? Yang lidah siapa ya? Lidah. Tadi ada pesan lidah. Oke, nah ini ya kita ngobrol sedikit nih. Cynthia memang selain tadi ada daging sapi, kemudian juga ada jantung. Nah di sini lidah itu juga jadi paling favorit ya di sate Padang ini. Boleh, Mas ya? Namanya siapa Mas? Adi. Oke, Mas Adi. Kenapa memilih sate Padang yang lidah? Karena saya biasa makan sate Padang itu lidah. Jadi memang udah jadi apa namanya di mindset saya sate Padang itu adalah lidah gitu. Jadi dan kebetulan di sini enak sih dan nggak terlalu keras. Biasanya kan ada beberapa sate Padang yang agak kering gitu ya, tapi di sini lumayan masih empuk gitu. Jadi ya saya di sini pilihnya lidah. Kalau boleh tahu apa yang membedakan rasanya ketika bumbunya ini ketemu daging sama ketemu lidah? Daging sapi dan ketemu lidah apa bedanya? Sebenarnya kalau lidahnya ketemu bumbunya mungkin ya sama aja, cuman kalau yang saya rasa dari Ajo Ramun ini memang bumbunya agak spesial ya, terasa lebih pedas pertama gitu kan, karena kalau di pinggir jalan kadang memang masih ada yang rasanya kayak masih kayak tepung-tepung gitu kan. Nah ini di sini kita terasa ya pedasnya masih terasa gitu. Terakhir ya Pak Adi, yang lain kan pakai kerupuk kulit nih, sate Padang ini kayaknya pakai kerupuk yang pedas ya, keripik pedas ya. Ini udah pedas sate Padangnya, terus pakai keripik pedas kenapa? Kebiasaan aja sih Mbak. Karena saya suka banget kalau ketika ini dimasukin ke dalam sate Padang ini nanti jadi yang tadinya keras jadi lembut-lembut yang jadi apa namanya enak dimakannya gitu. Untuk minumannya sendiri kalau udah makanannya kental terus habis itu ada rempahnya, pedesnya, minuman favoritnya apa sih yang sebagai komplit nih buat buka puasa? Sebenarnya saya senang dibarengin sama es teh manis ya, cuman kebetulan lagi puasa jadinya saya lebih senang yang agak anget-anget. Jadi lebih ke teh manis, cuman kalau bisa es kayak es. Mas Adi, Mas TikTok, mohon maaf ya Mas Adi jadi keganggu, ini masih makan, masih ramai Cynthia dan tentu saja selain di sini masih banyak juga saya lihat ya ngantri untuk bisa ikut makan juga, karena kalau saya lihat nih dari ujung sana sampai belakang sana sudah penuh semua mejanya ya. Nah Cynthia kira-kira tertarik nggak untuk cobain sate Padang juga atau mungkin besok mau ke sini untuk jadi menu berbuka Cynthia? Aduh Triksi, ini bikin menggugah selera. Ajo Ramun selalu jadi favorit saya soalnya kalau untuk sate Padang ya. Terima kasih Triksi atas laporannya. Kita akan bergeser ke Fida Latas di Bandung, Jawa Barat. Fida, kalau di Bandung, Jawa Barat menu buka puasa hari ini apa yang paling menarik di sana, Fida?
Ya, Cynthia dan juga saudara, saya ini tipikal orang yang setuju. Kalau untuk santap kuliner, apalagi bersama dengan orang-orang terdekat, selain makanan yang enak, suasana juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Makanya Cynthia, malam hari ini saya mau ajak Anda untuk ke tempat ini nih, Hidden Gem yang ada di Kota Bandung. Saya mau kasih unjuk seperti apa suasana yang ada di sini. Ini nama rumah makannya adalah Omah Oma. Jadi rumah nenek ya artinya. Bisa dilihat ya Cynthia dan juga saudara bagaimana banyak sekali barang-barang antik yang kemudian dipajang di sini. Jadi konsepnya Cynthia dan juga saudara ini adalah rumah nenek, halaman rumah nenek yang rindang dan juga teduh begitu ya, yang dirubah menjadi tempat makan. Kebayang ya, apalagi ini lokasinya berada di Jalan Geger Kalong. Kalau Anda nggak tahu Jalan Geger Kalong, jadi Jalan Geger Kalong ini adalah salah satu nama jalan di Kota Bandung yang merupakan jalan atau ruas jalan yang alternatif untuk menuju ke arah Lembang. Jadi kebayang ya, suasananya seperti ini dengan suasana ke arah kawasan Lembang, artinya dinginnya Bandung sangat terasa di sini. Nah, selain dari makanan, tentunya tadi barang-barang antik tadi, Cynthia dan juga saudara, ini tidak hanya dipajang. Jadi kalau Anda ini penyuka barang antik, bisa juga sekalian dipesan, karena bisa sekalian dibeli juga. Nah, seperti biasa Cynthia dan juga saudara, saya sudah pesan banyak sekali makanan, karena saya sudah lapar ya, sekalian berbuka puasa. Saya mau tunjukkan yang specialty di sini, ini adalah saya mau tunjukkan ya. Nah, karena tadi kan rumah nenek, jadi makanan-makanannya ini juga makanan-makanan zaman dulu. Ada pisang goreng di sini untuk yang manis-manisnya, sop buntut dengan kuah kaldu yang sangat kental. Aduh. Dan tentunya ini adalah makanan khas kalau kita ke rumah nenek biasa suka ada ya, bistik sapi. Nah, tapi Cynthia dan juga saudara, yang paling bikin saya penasaran justru ini, minumannya. Nih, saya mau kasih unjuk kepada Anda. Mungkin banyak dari Anda yang belum kenal sama minuman ini. Saya juga baru melihat ada menu ini namanya adalah es kiamboy. Tuh, bayangin segernya gimana ya untuk membasahi tenggorokan kita yang kering seharian saat berpuasa ya. Jadi kiamboy ini, Cynthia dan juga saudara, saya tadi dikasih tahu sama manajer di sini kalau kiamboy ini adalah manisan buah plum khas Tiongkok. Aduh, keren banget gak tuh? Manisan buah plum khas Tiongkok, jadi sensasi rasanya selain manis, ini juga ada asam dan ditambah asin. Makanya saya mau langsung cicipin aja ya. Aduh, seger banget. Kita coba Cynthia kayak gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sekali lagi deh. Seger banget. Bagi Anda yang suka sensasi minuman-minuman herbal mungkin ya, yang seger-seger juga, ini cocok banget nih buat dipesan. Kalau semisal Anda main-main ke Bandung, mampir ke Omah Oma yang berada di kawasan Geger Kalong, dan pesen nih es kiamboy yang saya yakin gak banyak ada di sana. Segitu aja dulu deh Cynthia, saya nggak sabar nih pengen nyicipin bistiknya, pisang goreng keju, dan lain-lain. Nanti kapan-kapan saya ajak Anda ke sini juga ya Cynthia, kembali ke Anda. Benar ya Vida ya, memang Bandung selain surganya wisata juga surga kuliner, apalagi tempatnya homey dan udaranya juga sejuk. Kapan-kapan saya akan menyambangi Anda ke sana. Terima kasih Vida Alatas langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya sudah ada Triksi Valencia langsung dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terima kasih rekan-rekan.